Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana dari kelas 3C, Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan dosen pengampu Hendro Ade Samputra MPD, mata kuliah keterampilan berbicara. Saya akan berdongeng tentang putri berambut emas, yaitu Rapunzel. Pada suatu hari di negeri yang jauh, hiduplah seorang penyihir jahat. Ia tidak memiliki seorang anak. Pada suatu ketika dia ingin memiliki seorang anak perempuan dan nantinya akan mewarisi tahta dari penyihir tersebut. Dan pada suatu hari juga, sepasang suami istri melahirkan seorang anak perempuan yang berambut emas. Seorang anak itu diberi nama Rapunzel. Dan pada suatu hari juga istri dari sepasang suami istri itu jatuh sakit. Mereka menginginkan obat untuk menyembuhkan istrinya. Mereka sudah memanggil dokter untuk menyembuhkan. Dokter pun tidak bisa menyembuhkan istrinya. Lalu dokter terakhir pun berkata, jika kamu ingin istrimu sembuh, temuilah penyihir jahat di hutan yang gaib itu. Jika kamu ingin istrimu sembuh, temuilah penyihir jahat di hutan ajaib itu. Dia bisa memberikanmu ramuan-ramuan. Dan saat itu juga sang suami pun menghampiri penyihir jahat itu dengan mengetok pintunya. Tok 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 tok. Ada apa kamu kesini? Ingin apa? Sepertinya engkau membutuhkan sesuatu dariku. Baik penyihir, saya membutuhkan sesuatu untuk menyembuhkan istri saya. Istri saya sedang sakit. Baiklah, saya akan memberikan ramuan itu. Berikan ramuan ini kepada istrimu setiap hari. Jika dia belum sembuh, kau boleh memintakannya lagi kepadaku. Sang suami pun pulang dengan membawa ramuan tersebut. Akhirnya dia mengobati istrinya setiap hari. Istrinya pun akhirnya sembuh. Dan beberapa hari kemudian istrinya pun jatuh sakit lagi. Dia tidak ada pilihan lain. Istrinya itu lagi hamil. Untuk menyembuhkan istrinya, dia memerlukan beberapa obat lagi dari penyihir jahat itu. Ia pun mengunjungi penyihir jahat itu lagi. Dan dia pun ke hutan gaib untuk menghampiri penyihir jahat itu lagi. Dan penyihir jahat pun akan tahu dia akan menghampiri penyihir jahat lagi. Dia pun mengetok pintu penyihir jahat lagi. Tok tok tok. Dan penyihir pun membuka pintu. Akhirnya kau kesini lagi. Kau memerlukan ramuan itu lagi. Kata sang suami pun, iya, saya membutuhkan ramuan itu lagi untuk mengobati istri saya. Baiklah, kali ini akan saya berikan ramuan-ramuan itu. Tapi ada satu syarat. Jika anakmu perempuan, maka saya akan mengambilnya. Tapi jika anakmu laki-laki, saya tidak akan mengambilkan anak itu. Dan hari-hari pun berlalu. Sang istri pun melahirkan seorang anak perempuan yang berambut emas.
kebahagiaan mereka tidak kunjung sampai di situ saja, karena penyihir pun mengambil anak itu dengan menepati syarat sang suami. Dan mereka pun menangisi karena anak mereka sudah diambil oleh penyihir itu. Hari-hari pun berlalu. Sang penyihir pun selalu menyisir rambut Rapunzel setiap harinya di atas menara gaib. Rapunzel pun beranjak dewasa dan dia terus menyisir rambut Rapunzel setiap harinya. Pada suatu hari, penyihir pun ingin pergi menuruni menara. Dia menyuruh Rapunzel untuk menurunkan rambutnya sampai ke bawah menara. Dan Rapunzel menurunkan rambutnya setiap hari dengan memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, anakku, turunkanlah rambutmu." Rapunzel menurunkan rambutnya untuk sang ibu. Dan pada saat ibunya pergi setiap harinya, Rapunzel menurunkan rambutnya terus. Penyihir jahat itu pun pergi cukup lama. Rapunzel pun sendirian di atas menara dengan bernyanyi-nyanyi la 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 la. Sang pangeran pun datang dengan berkuda, membawa prajurit-prajuritnya. Ia datang ke hutan gaib itu untuk mencari pasangannya. Karena ratu dan raja ingin segera pangeran itu memiliki pasangan hidup. Pangeran pun bertemu dengan Rapunzel dan mendengar Rapunzel sedang bernyanyi-nyanyi di atas menara itu. Rapunzel pun dan pangeran itu pun memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Siapa? Kenapa kau tahu namaku? Aku adalah pangeran dari istana. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Saya tidak bisa turun. Ibu saya tidak menyuruh saya turun. Karena menara ini sudah diruntuhkan tangganya. Tidak masalah, kau julurkanlah rambutmu itu dan saya akan menaiki menara ini." Dan Rapunzel pun memotongkan rambutnya dan mengikatkannya di tiang menara itu. Akhirnya Rapunzel dan pangeran pun turun. Dan mereka berkuda mendatangi istana raja dan ratu. Dan Rapunzel pun dikenalkan oleh pangeran dengan raja dan ratu. Raja dan ratu pun sangat senang karena anaknya pangeran sudah memiliki pasangan. Akhirnya mereka pun menikah. Suatu hari raja pun jatuh sakit dan suami istri yang miskin itu pun memiliki ramuan sisa dari pemberian penyihir jahat. Dia memberikannya kepada sang raja. Sang raja pun akhirnya sembuh dari penyakitnya. Dan mereka pun bertemu. Dan sang penyihir akhirnya terkurung di dalam menara dengan beberapa prajurit dari raja.
Dan hari-hari pun berlalu. Ilmu dari penyihir pun akan musnah dengan sendirinya. Dia dikurung di dalam menara dengan tiang jeruji besi yang terkunci, dan suami istri pun mengunjungi rumah raja untuk memberikan ramuan kepada sang raja, sisa dari penyihir jahat itu. Penyihir pun memberikan ramuan itu ramuan itu pun dapat menyembuhkan sang raja. Akhirnya raja sembuh dan putri dan pangeran menikah. Mereka hidup bahagia. Mereka pun mengunjungi rumah suami dan istri itu. Dan suami dan istri itu pun menyadari bahwa Rapunzel yang dinikahi oleh pangeran dari anak ratu dan raja itu adalah putri mereka yang dulunya diambil oleh sang penyihir jahat itu. Singkat cerita, akhirnya mereka hidup rukun di istana yang megah itu, dan mereka akhirnya memiliki cucu yang sangat cantik dari pangeran dan putri Rapunzel. Putri Rapunzel pun terbebas dari jeratan sang penyihir. Baiklah, itulah isi dari dongeng saya, Putri Berambut Emas dan Rapunzel. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.